Assalamualaikum pemirsa, senang sekali menemani akhir pekan Anda di Sumut Dalam Berita bersama saya Ramzi Sembiring, edisi Minggu 29 Juli 2018. Dan beragam berita menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, pemusnahan barang bukti dari sejumlah kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Nia Selatan dalam kurun 1 semester terakhir berupa 151 batang ganja dan 2.600 liter minuman keras lokal jenis tuak suling dimusnahkan bersamaan dengan hari jadi ke-15 Kabupaten Nia Selatan. Sebanyak 151 batang tanaman ganja yang dimusnahkan dengan cara dibakar tersebut berasal dari hasil penggerebekan 1 hektar lahan di wilayah hukum Polres setempat bekerjasama dengan Pemkab Nia Selatan beberapa waktu lalu. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Sementara tersangkanya melarikan diri saat penggeledahan petugas. Sedangkan 2.600 liter lebih minuman keras miras lokal jenis tuak suling juga turut dimusnahkan dengan cara dibuang ke parit oleh petugas. Sebanyak 2.600 liter lebih miras lokal tersebut merupakan hasil penyitaan yang dilakukan jajaran Polres Nia Selatan dari berbagai tempat pasca terbitnya peraturan daerah tentang larangan peredaran miras jenis tuak suling di daerah tersebut. Kita melakukan penggerebekan ladang ganja yang seluas 1 hektar dengan jumlah tanaman 151 batang pohon. Yang kedua adalah pemusnahan barang bukti minuman keras jenis tuak nifare. Langkah kepolisian dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam menertibkan peredaran narkoba dan miras di daerah itu mendapat dukungan dari DPRD Nia Selatan. Akhirnya oleh Bapak Bupati mengeluarkan sebuah peraturan Bupati, Perbuk, untuk larangan terhadap minuman-minuman keras, yaitu tuonifare. Maka akibat daripada surat atau peraturan Bupati tersebut, kita bisa melihat, bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Pasca larangan peredaran narkoba dan miras melalui peraturan daerah, kasus-kasus pembunuhan dan gangguan Kamtibmas di wilayah Polres Nia Selatan menurun drastis. Pihak DPRD Nia Selatan menyatakan situasi kondusif terus bertahan, tergantung dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Orang tua tega menganiaya anak kandungnya sendiri di Dusun Pekan Tanjung Medan, Jalan Kampung Jawa, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan kemarin. Nasib malang menimpa bocah abang beradik AY 7 tahun dan AT 10 tahun, anak di bawah umur yang mengalami kesadisan orang tua kandungnya sendiri. Kedua abang beradik selalu mendapatkan kekerasan orang tuanya saat tidak mau menurut perintah dan perkataan orang tuanya. AT abang korban yang tidak tahan mengalami kekerasan orang tuanya berhasil melarikan diri dari rumah 1 bulan lalu. Sementara adiknya AY terus mengalami kesiksaan orang tuanya sendiri. Warga yang tak tahan melihat penderitaan si bocah atas siksaan orang tuanya akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke LBH Yayasan Bela Rakyat. Setelah mengetahui adanya laporan tersebut, pengurus LBH langsung membawa anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saat ini korban tinggal di rumah aman milik Perlindungan Anak Kabupaten setempat. Kalau menurut keterangan anak itu sendiri, dia ada bekas luka bakar di mulutnya, bekas api rokok dari bapaknya. Kemudian ada bendolan di kepalanya yang keadaan botak, benturan dari batu gilingan. Itu namanya digundul orang tuanya? Iya, digundul orang tuanya. Hari ini tim LBH akan melaporkan peristiwa ini ke Polres Labuhan Batu jika kondisi si anak mulai pulih dan bisa berkomunikasi. Bocah korban penganiayaan yang menimpa abang beradik warga Dusun Pekan Tanjung Medan, Labuhan Batu Selatan didampingi LBH melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Labuhan Batu. Rita Hairani, umur 33 tahun, warga Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, akhirnya membuat laporan kasus penganiayaan yang menimpa kemanakannya yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yang tidak lain merupakan adik pelapor sendiri.
Pelapor yang didampingi pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat tiba di Polres Labuhan Batu bersama saksi korban yang menimpa bocah malang abang beradik AY 7 tahun dan AT 10 tahun. Pelaporan kasus penganiayaan anak di bawah umur ini tertuang di surat tanda penerimaan laporan polisi didampingi pihak LBH atas nama pelapor Rita Hairani yang merupakan bibi korban. Sebelumnya bocah malang korban penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya tersebut menjelaskan korban sering dipukul dengan batu gelingan dan dibakar api rokok dan pernah diancam akan dibunuh oleh kedua orang tuanya. Akibat kejadian itu, AT yang merupakan abang korban akhirnya kabur dari rumah dan tidak berani lagi pulang ke rumah orang tuanya. Akibat peristiwa penganiayaan ini, kedua bocah malang tersebut kini mengalami trauma akibat siksaan dari ayah kandung dan ibu tiri korban. Ketua Yayasan LBH Bela Rakyat Indonesia selaku pengacara korban, Halomoan Panjaitan mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan atas kasus tersebut. Datang kemari mendampingi Ibu Rita Hairani untuk melaporkan ayah kandung dari Ayu dan Adit yang bernama Rahmat dan ibu tirinya. Langkah kita ke depan, kita akan tetap kawal proses ini, proses hukumnya, dan supaya kiranya orang tuanya cepat ditindak secara hukum, secara tegas oleh Polres Labuhan Batu. Usai dimintai keterangan di Mapolres Labuhan Batu, kedua korban AY dan AT kembali diamankan di rumah aman milik Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Harga telur ayam naik, informasinya setelah pariwara berikut ini. International Champion Cup 2018, Sabtu 21 Juli 2018, Manchester City versus Borussia Dortmund, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayern Munich versus France Paris Saint-Germain, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sevilla versus Benfica, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Senin 23 Juli 2018, Liverpool versus Borussia Dortmund, pukul 3 waktu Indonesia Barat. International Champion Cup 2018, langsung di TVRI Nasional, TVRI Sport HD, dan TVRI Klik. TVRI, saluran pemersatu bangsa. Anda kembali di Sumut dalam berita. Pemirsa, kian langka dan tingginya harga ayam potong di kota Pematang Siantar sejak 2 minggu terakhir juga mengakibatkan harga telur ayam Eropa mengalami kenaikan. Kenaikan harga telur ayam Eropa terjadi setelah sebelumnya harga ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan dan langka dijual di pasar-pasar tradisional di kota Pematang Siantar. Sebelumnya harga telur ayam Eropa hanya Rp1.000 hingga Rp1.300 per butirnya, sesuai dengan ukuran besarnya. Saat ini harganya di pasar-pasar tradisional seperti di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mencapai Rp1.300 hingga Rp1.550 per butir, sesuai ukuran besarnya telur. Pedagang telur di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mengatakan, kenaikan harga telur ayam Eropa terjadi sejak adanya kenaikan dan langkanya ayam potong yang dijual di pasar tersebut. Kenaikan harga telur ayam Eropa menjadikan omset penjualan para pedagang mengalami penurunan. Kenaikannya itu sekitar 200 perak. 200. Biasanya harga? Kalau kita normal kan jual telur itu harga 1.000, 1.300 sudah paling besar lah. Sekarang kan udah 1.500, 1.400. Jualan nggak pengaruh sih bang. Nggak ada pengaruhnya? Nggak ada. Masih tetap aja. Segitu laku. Oh gitu ya bang. Nah paling mahal kali gitu, agak susah gitu. Kalau yang jual-jual makanan lah yang banyak ngeluh bang. Ya. Tipis kan. Sementara selama ini pedagang telur ayam Eropa di pasar-pasar tradisional di kota Pematang Siantar mendatangkan telur ayam Eropa dari luar daerah, seperti dari Pantai Labu, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat.
Para pedagang telur ayam Eropa berharap harga telur ayam ini bisa kembali normal agar omset penjualan pedagang kembali normal. Pada berbagai kawasan lahan persawahan di Kabupaten Deli Serdang saat ini banyak berubah menjadi tempat-tempat pemukiman baru, sehingga lahan persawahan kian menyempit yang pada gilirannya akan berdampak pada produksi gabah di kabupaten yang berbatasan dengan kota Medan tersebut. Kian banyaknya lahan-lahan persawahan yang potensial dijadikan warga menjadi tempat pendirian rumah baru sebenarnya sudah lama terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam beberapa tahun terakhir pendirian rumah-rumah baru di lahan-lahan persawahan kian marak terjadi. Di kawasan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang misalnya, telah banyak rumah-rumah baru didirikan warga di tengah lahan sawah. Pendirian bangunan rumah baru tersebut berada pada berbagai lokasi, di mana ada didirikan di tengah persawahan dan ada yang didirikan di pinggiran jalan perlintasan di kawasan persawahan. Umumnya rumah-rumah yang baru didirikan dengan ukuran tergolong besar dan permanen. Kian maraknya pembangunan rumah-rumah baru di kawasan Kecamatan Sunggal ini menyusul kian sulitnya mencari lahan kosong karena sudah sangat padat pemukiman penduduk. Selain itu, kian membaiknya sarana jalan menuju berbagai kawasan membuat warga semakin tertarik mendirikan rumah baru pada kawasan tersebut. Pemirsa, Jalan Pasar 5 Medan Estate Kabupaten Deli Serdang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena selain seperti kubangan, juga pada kedua arah ruas jalan terdapat lubang yang sangat dalam. Beginilah kondisi Jalan Pasar 5 Medan Estate Kabupaten Deli Serdang yang sudah relatif lama mengalami kerusakan parah. Ruas Jalan Pasar 5 Medan Estate menjadi salah satu ruas jalan yang paling ramai dilalui pengguna kendaraan karena menjadi salah satu jalan penghubung utama menuju berbagai kawasan termasuk pemukiman baru di seputar Laudendang. Saat ini pada kedua arah ruas jalan terdapat banyak lubang yang membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati melewatinya. Genangan air yang terdapat pada sejumlah titik ruas jalan membuat pengendara harus menghindarinya karena khawatir terperangkap lubang yang dalam. Salah seorang warga, Supriyadi, menyatakan ia selalu melintasi jalan tersebut setiap harinya. Rusaknya Jalan Pasar 5 Medan Estate sudah cukup lama. Walaupun dilakukan perbaikan dengan diaspal tidak bertahan lama, akan rusak kembali karena ruas jalan tersebut jika hujan turun selalu banjir dan meninggalkan sisa-sisa tumpukan air seperti kubangan. Wah, makin hancur lah, segera diperbaiki kalau bisa. Kalau bisa di beton. Karena kalau percuma kalau di aspal pasti gini lagi kejadiannya selalu gitu. Banyak korban nggak nih, Pak? Ada juga 1-2 yang korban. Supaya diperbaiki segera secepatnya karena ini kan tempat pendidikan gitu. Pendangkalan drainase di sepanjang Jalan Sehati hingga menuju Kali Besar di perbatasan Kecamatan Medan Perjuangan dengan Kecamatan Medan Tembung menjadi salah satu penyebab utama selalu terjadinya banjir di kawasan itu. Beginilah kondisi drainase di sepanjang Jalan Sehati, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Potret pendangkalan drainase ini justru terjadi di depan kantor Camat Medan Perjuangan. Akibatnya Jalan Sehati di depan kantor Camat Medan Perjuangan, jika sekejap saja turun hujan akan terjadi banjir. Terkait kerapnya banjir di kawasan itu telah disampaikan warga kepada beberapa anggota DPRD Kota Medan ketika masa reses. Menyikapi hal itu, salah seorang anggota DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, beberapa hari lalu mengajak Dinas PU Kota Medan melakukan pengorekan drainase dengan menggunakan alat berat pada bagian ujung drainase menuju Kali Besar. Namun pengorekan drainase dengan alat berat tersebut tidak digunakan menggali drainase di sepanjang Jalan Sehati. Akhirnya dilakukan pengorekan drainase secara manual di depan kantor Lurah Tegal Rejo. Ironisnya penggalian drainase itu telah terhenti beberapa hari ini dan meninggalkan tanah sisa galian begitu saja di pinggir jalan. Akibatnya kawasan itu kian kumuh dan membuat pejalan kaki terganggu. Warga berharap agar tumpukan tanah segera diangkut
karena mengganggu kenyamanan warga dalam melakukan aktivitasnya karena sangat dekat dengan rumah warga. Pemirsa, berikut kami sampaikan segmen klasifikasi seremonial untuk Anda. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memberi bantuan kepada bocah disabilitas penderita rapuh tulang berprestasi yang duduk di bangku sekolah dasar negeri di Desa Tanjung Medan, Bilah Barat, Labuhan Batu. Rianti Ritonga, bocah disabilitas penderita rapuh tulang, hidup dari keluarga kurang beruntung. Kini ia merasa lega saat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Setio Pranoto, melakukan program kerja jaksa masuk sekolah, JMS. Rianti Ritonga langsung diangkat sebagai anak angkat dengan dijamin pendidikannya sampai SMA dan kebutuhan gizinya. Rianti duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, meski kondisi tubuhnya mengalami kekurangan fisik. Dari 33 siswa di kelasnya, ia termasuk juara pertama di kelasnya. Kajari juga menyempatkan mengajar di ruang kelas dan bermain bersama anak-anak di ruang kelas. Bahkan Kajari memberi hadiah bagi murid yang bisa menjawab pertanyaannya dengan memberi hadiah tas dan buku tulis. Jadi jaksa ini juga manusia juga. Kita juga hidup bermasyarakat juga. Jadi kita walaupun dalam bekerja itu tidak bersentuhan dengan mereka, tapi ini juga kewajiban kita sepanjang kita juga mampu, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini kebetulan keluarganya memang perlu keluarga yang kurang beruntung sehingga perlu dibantu. Setelah selesai mengajar, Kajari langsung menyambangi rumah disabilitas dengan memberikan bantuan sembako, susu dan uang kepada orang tua kandung Rianti. Sedikitnya 30 pebeliar dari berbagai daerah di Sumatera Utara mengikuti turnamen yang bertajuk Turnamen Eksebisi 9 Bola Handicap Nasional di Pusat Latihan Biliar Popsi Sumut Medan kemarin di Medan. Turnamen 9 Handicap Nasional yang dibuka Ketua Umum Pengprov Popsi Sumut Salomo TR Pardede dihadiri pengurus besar Popsi Indonesia Robi Suwarli dan pengurus KONI Sumatera Utara. Ketua Umum Pengprov Popsi Sumatera Utara Salomo TR Pardede mengatakan, turnamen yang bertajuk Eksebisi Nasional memiliki arti yang sangat penting, tidak saja untuk atlet program Sumut Emas, tetapi juga atlet yang ada di berbagai daerah. Popsi Sumut selalu membuka peluang bagi atlet daerah untuk berlatih di Puslat Popsi Sumatera Utara di Medan, karena di lokasi itu ada atlet dan pelatih nasional, sehingga memudahkan atlet untuk meningkatkan prestasi. Pengurus besar Popsi Indonesia Robi Suwarli mengatakan, turnamen dalam bentuk handicap nasional merupakan ide kreatif pengurus Popsi Sumatera Utara yang selalu berupaya mencari pemain potensial dari berbagai daerah. Pada pentas nasional, Sumatera Utara menjadi barometer pembinaan olahraga biliar di tanah air. Oleh karena itu, pengurus besar memberikan apresiasi, tidak saja dalam penghargaan, tetapi kerjasama membangun prestasi biliar lebih maju lagi di Sumatera Utara. Kita melihat Sumatera Utara dalam hal ini, karena kami selalu kontak, adalah salah satu provinsi yang sangat serius melakukan pembinaan olahraga biliar. Nah, pembinaan itu mesti ada ujungnya. Nah, kita pun tidak membiarkan begitu saja, kita dukung. Makanya tadi saya sampaikan sama atlet semuanya, kita ini sama-sama berdarah-darah. Kita swa dana sendiri dari pusat. Kita minta juga dari Pemprov juga swa kelola untuk pelaksanaannya nanti dengan fasilitasnya. Dari atletnya udah luar biasa. Swa keikutsertaan juga sendiri masing-masing. Nah, ini kan sesuatu luar biasa. Apalagi tadi ada 7 kabupaten ya. 7 kabupaten itu saya kira luar biasa. Informasi lainnya dapat Anda ikuti setelah pariwara berikut ini. Dengan coba di mana? Dengan Misiono. Passwordnya apa? BUMN dukung Asian Games 2018. Tepat sekali. Ikuti kuis interaktif Asian Games 2018 setiap hari pada pukul 12, 15, 17, 19, dan 20 waktu Indonesia Barat. Raih total hadiah senilai 690 juta rupiah. TVRI, saluran pemersatu bangsa.
Pemirsa, mempelopori kegiatan membatik di lingkungan kampus, seorang pemuda di Medan menjadikan membatik sebagai budaya dalam aktivitas perkuliahan. Motif batik yang dipilih tentu bukan seperti batik provinsi lain, melainkan batik khusus Sumatera Utara yang motifnya diinspirasi dari ornamen-ornamen rumah adat aneka etnis di provinsi ini. Berawal dari rasa keprihatinan terhadap pemuda di zaman milenial yang lebih fokus pada gadget, Victor Saimar mempelopori kegiatan batik di kampusnya, Universitas Negeri Medan. Membentuk komunitas pecinta batik yang beranggotakan dari semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu. Lokasi pertemuan berada di kampus dan di rumahnya yang dijadikan base camp. Alat-alat untuk membatik seperti canting, kompor minyak, dan lilin disediakan untuk digunakan bersama. Dalam proses membatik, mulai dari menentukan motif hingga mencanting dan merawat hasil jadi diajarkan. Nah, yang kita ketahui kan, muda-muda sekarang, muda-pemudi sekarang kan pada sibuk dengan dunia sendiri gitu. Pada egois, pada emosional terhadap lingkungan gitu kan. Jadi nggak mempedulikan lagi sekitar lingkungan. Sebenarnya banyak yang untuk dipelajari dan dibudayakan gitu kan. Apalagi salah satu karya nenek moyang kita ini batik gitu. Kalau Sumatera Utara dia kan terkenal dengan batik gorganya. Gorga. Ya, gorga Batak Toba, mau Batak Simalungun, Pak, Karo. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa juga kan yang pecinta batik. Jadi saya mempromosikan batik-batik saya tersebut kepada mahasiswa di sini. Ada di jurusan adik stabuk, adik kelas. Jadi mereka lagi membatik. Mengajar membatik. Kan siapa? Yang mengumpulkan saya. Motif-motif yang dipilih adalah warna khas kedaerahan seperti warna khas Batak yaitu hitam, merah, dan putih. Tak luput juga warna khas suku lainnya seperti kuning, hijau, dan lain-lain. Penentuan motif batik biasanya muncul setelah melewati diskusi bersama anggota komunitas. Ada puluhan karya motif yang sudah dihasilkan, termasuk karya Ira Rayadi, salah seorang anggota komunitas yang mengaku mengenal dan mencintai batik setelah bergabung. Awalnya sih karena ngelihat Bang Victor sering pakai batik, dia juga sering bawa karya batik, dan saya rasa batik itu menarik untuk dipelajari karena menurut saya batik itu keren gitu Bang. Karena kan seperti yang kita tahu anak muda zaman sekarang juga rasa cinta ke batiknya itu kurang, padahal batik sendiri kan karya dari Indonesia kan Bang. Itu sih Bang, awalnya karena tertarik aja sama karya batik buatan Bang Victor. Oh gitu? Iya. Ya, pastinya saya sangat berterima kasih sama Bang Victor karena udah mengenalkan batik ke saya. Sehingga saya sendiri yang tadinya nggak tahu soal batik, jadi bisa belajar, bahkan bisa buat karya batik gitu. Pesan untuk Bang Victor, semoga Bang Victor terus memperkenalkan batik ke generasi muda, terus berkarya, dan sukses untuk kedepannya. Hasil jadi masih dipasarkan secara mulut ke mulut dan melalui media sosial. Meski tergolong masih belajar, upaya pelestarian membatik dari komunitas Victor Batik Sumut patut diapresiasi. Karena selain mengenal batik lebih jauh, juga dapat menambah penghasilan dari penjualan karya batik bagi anggotanya sendiri. Beberapa karya batik bahkan sengaja dipesan dari calon pembeli yang berdomisili di luar kota. Komitmen dalam melestarikan budaya membatik diharapkan pula dapat menjadi salah satu upaya menghormati dan menjaga karya leluhur yang sudah diakui mata dunia. Pemirsa, keberagaman suku atau etnis di Sumatera Utara tentunya juga menjadi kekayaan seni budaya tradisional yang perlu terus dilestarikan. Salah satu alat musik tradisional suku Karo yaitu garantung yang merupakan gendang terkecil di dunia. Berikut liputannya. Alat musik tradisional bagi masyarakat suku Karo digunakan sebagai media dalam berbagai kegiatan upacara adat.
Alat musik gendang garantung berfungsi sebagai pengatur ritme atau tempo. Garantung merupakan gendang terkecil di dunia. Garantung memiliki ukuran berdiameter 3 cm dan panjang 10 cm. Garantung dimainkan sebagai gendang penentu ritme atau ketukan. Garantung adalah gendang kecil yang digantungkan dalam anak gendang. Gendang garantung ini dibunyikan sejalan dengan rangkaian musik karo 5 Sedalano. Artinya musik 5 sejalan atau alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Garantung sebagai gendang pelengkap dalam musik 5 Sedalano. Selain garantung, ada gendang induk, anak gendang, sarunai, serta gong dan gong penganam. Alat musik karo ini terbuat dari kulit kambing yang mengeluarkan bunyi melalui pukulan setik kayu. Bunyi yang dihasilkan sebagai metronom atau penjaga tempo. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ramzi Sembiring dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.